Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran fisika. Nah, jadi kali ini kita akan membahas bab baru. Sebelumnya kita sudah membahas tentang usaha dan energi ya. Nah, ini masih berkaitan tentang mekanika. Nah, kalau kita cermati dalam uh, kehidupan sehari-hari, ketika kita di pinggir jalan, kita masih banyak menemukan kendaraan yang berseliweran ya. Nah, di situ ada kendaraan yang berat, ada yang kendaraan ringan. Nah, kira-kira kalau kita melihat kendaraan berat dan kendaraan ringan, kendaraan manakah yang mudah untuk dihentikan? Nah, tentunya kita bisa menjawab bahwa kendaraan yang ringan lebih mudah untuk dihentikan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar yang berkaitan tentang benda bergerak, ya. Oke, kita simak aja langsung pembahasan kali ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Nah, sebelumnya kita pahami dulu kompetensi dasarnya. Jadi, kompetensi dasarnya 3.10 yaitu menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekalahan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kompetensi 4.10 yaitu menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekalahan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kali ini yaitu adalah pertama, kalian bisa menjelaskan konsep momentum. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan konsep impuls. Yang ketiga, kalian dapat menerapkan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian dapat menunjukkan hubungan konsep antara momentum dan impuls. Oke, kita simak apa sih itu momentum atau pusa. Jadi momentum atau pusa adalah tingkat kesukaran untuk menghentikan benda yang bergerak. Nah, jadi ini ada kata kuncinya adalah bergerak. Jadi momentum itu dimiliki benda-benda yang bergerak. Nah, seperti tadi ya, saat mobil, kendaraan yang berat dan kendaraan ringan bergerak, nah maka kira-kira mana yang sukar untuk dihentikan, gitu kan? Nah, jadi di sini ternyata besarnya momentum atau suatu benda itu dipengaruhi satu adalah massa benda. Jadi momentum itu sebanding dengan massanya. Artinya semakin besar massanya, semakin besar pula momentumnya atau semakin sukar benda tersebut untuk dihentikan. Selanjutnya, momentum itu dipengaruhi oleh kecepatan benda. Nah, jadi kecepatan benda ini sebanding dengan besar momentumnya. Artinya, semakin besar kecepatannya, semakin sukar benda tersebut untuk dihentikan. Oke, jadi jika dirumuskan secara matematika bahwa P ini adalah M kali V. Dengan P adalah momentum benda dengan satuan kilogram meter per second, kemudian M adalah massa benda yaitu kilogram, dan V adalah kecepatan benda yaitu satuannya meter per second. Oke, nah kita lanjutkan untuk keduanya. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Yaitu impuls. Nah, kira-kira apa sih itu impuls? Nah, kita simak di sini contohnya ada seorang pemain baseball sedang memukul bolanya ya, bola baseballnya. Nah, jadi yang dikatakan impuls itu adalah suatu rangsangan yang dapat mengubah kondisi benda. Kondisi di sini maksudnya apa? Contohnya, benda yang tadinya diam dikasih impuls maka bisa bergerak. Atau tadi baseballnya kan tadi bolanya mendekati si pemukulnya. Nah, setelah dipukul ternyata menjauhi pemukulnya, artinya bisa berbalik arah. Atau bisa pula, nah ketika kita berikan impuls yang searah dengan arah geraknya, maka bisa menyebabkan bendanya ini bergerak dipercepat. Nah, jadi impuls adalah gaya yang beraksi dalam suatu interval waktu tertentu. Nah, contohnya di sini kita punya tongkat baseball, kemudian kita pukulkan di sini. Nah, jadi di sini ada waktu tempuhnya ya. Jadi di sini ada waktu singgungnya. Nah, di sini ketika dikasih gaya, maka nanti besar impulsnya itu bisa dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F kalikan dengan delta T.
dengan I-nya adalah impuls, satuannya Newton second, kemudian F-nya adalah gaya yang bekerja, dan delta T adalah selang waktu tumbukannya. Jadi ketika nanti sudah dipukul sini, ada selang waktunya, nah maka si benda ini akan dapat gaya ya, aksi reaksi kan. Nah maka nanti dia akan berbalik arah. Nah tapi pada kenyataannya, gaya yang diterima pada si pemukulnya ini tidak selalu konstan. Ada perubahan gaya yang signifikan. Nah, jadi di sini saat bolanya itu mendekati di sini, maka ada perubahan gaya. Mula-mula gayanya itu mulai dari nol karena kan belum menyentuh. Saat mulai menyentuh, gayanya akan meningkat. Nah, kemudian pada suatu saat gayanya akan turun atau mengecil, gitu kan? Nah, jadi besarnya perubahan ini tuh bergantung dari sifat elastisitas dari bendanya masing-masing ya. Oke, nah bagaimana mencari besar impuls dari grafik seperti ini, hubungan antara F dengan delta T? Maka kalau ada grafik hubungan antara F dengan T, delta T, maka besar impuls itu kita bisa cari dengan luas di bawah kurvanya. Gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya hubungan momentum dengan impuls. Nah, tadi kan ketika bendanya bergerak ke kiri, nah dia punya kecepatan V. Nah, saat tadi menabrak si dinding ternyata berbalik arah menjadi kecepatannya adalah V aksen. Artinya di sini ada perubahan momentum. Ingat ya, momentum adalah besaran vektor. Nah, jadi berbeda arah saja juga termasuk artinya berubah. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa besar impuls yang diterima benda sebesar perubahan momentum benda. Jadi I sama dengan delta P. Nah, ketika jabarkan bahwa I sama dengan M kalikan V aksen min V dengan V aksen adalah kecepatan setelah menumbuk dan V adalah kecepatan sebelum menumbuk. Oke, kita tinggal latihan soal. Kita ke soal pertama. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Jika kecepatan mula-mula benda tersebut sebesar 2 meter per second, tentukan A. Besar momentum awal benda, B. Besar momentum benda setelah menempuh selama 3 detik, C. Besar momentum benda setelah menempuh sejauh 6 meter. Nah, jadi di sini kita tulis dulu yang diketahui ya. Diketahui. Nah, massanya sebesar 2 kg dengan percepatannya sebesar 1 meter per second kuadrat. Kecepatan mula-mula V0-nya sebesar 2 meter per second. Nah, yang ditanyakan tadi besar momentum awal benda, besar momentum benda setelah menempuh selama 3 detik, kemudian besar momentum benda setelah menempuh sejauh 6 meter. Nah, kita langsung jawab aja. Untuk kasus A dahulu, momentum awal. Ya, jadi P ini, P0 itu berarti sama dengan M kalikan V0. M-nya sebesar 2, V0 sebesar 2. Jadi kita dapatkan P0-nya sebesar 4 kg meter per second. Kemudian yang B, besar momentum benda setelah menempuh T-nya selama 3 detik. Nah, karena di sini ada percepatan, maka kita akan menggunakan konsep GLBB. Nah, ayo kita ingat lagi GLBB-nya. Rumus pertama pada GLBB yaitu adalah VT sama dengan V0 plus A kali T. Rumus kedua yaitu adalah S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Nah, jadi di sini kan kita punya V0, kita mau cari VT, dan kita sudah punya A-nya. Maka kita gunakan rumus pertama, VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, jadi 2 ditambah 1 kalikan 2. Ketemunya VT-nya 4 meter per second. Nah, maka berapakah? Oh, di sini T-nya 3 second ya. Oke, nah jadi ini harusnya 5 meter per second. Nah, jadi berapakah momentumnya? Jadi PT sama dengan M kalikan VT. M-nya sebesar 2,
VT-nya sebesar 5 ya. Oke, jadi ketemunya 10 kg meter per second. Oke, kita lanjutkan untuk yang C. Besar momentum benda setelah menempuh sejauh 6 meter. Nah, jadi di sini yang C, kita punya S-nya sejauh 6 meter. Kita pakai rumus yang mana? Kita gunakan rumus yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. VT kuadrat sama dengan V0-nya 2 kuadrat ditambah 2 kali 1 kali 6. 4 ditambah 12, 16. Jadi VT-nya sama dengan akar 16, 4 meter per second. Gitu ya. Oke, nah sudah ketemu VT-nya, berarti PT-nya jadi berapa? PT adalah M kalikan VT. Berarti berapa? 2 dikalikan 4. Maka hasilnya adalah 8 kg meter per second. Jadi besar momentumnya setelah menempuh sejauh 6 meter adalah 8 kg meter per second. Oke, kita lanjutkan untuk soal kedua. Sebuah bola bermasa 200 gram dipukul dari keadaan diam dengan gaya sebesar 5 Newton. Jika waktu sentuh antara bola dengan pemukul sebesar 0,02 detik, tentukan A. Besar impuls yang dilakukan pemukul tersebut, B. Besar momentum bola sesaat setelah dipukul, dan C. Besar kecepatan bola sesaat setelah dipukul. Oke, jadi kita tulis dulu yang diketahui di soal. Diketahui M-nya 0,2 kilogram ya, 200 gram itu 0,2 kilogram. F-nya sebesar 5 Newton. Kemudian delta T-nya sebesar 0,02 detik. Oke, kita langsung jawab yang A. Besar impuls yang dilakukan pemukul tersebut. Nah, kita punya F dan delta T. Impuls itu F kalikan delta T. Jadi di sini F-nya sebesar 5, delta T-nya sebesar 0,02. Ketemunya 0,10 Newton second. Kemudian yang ke B, besar momentum bola setelah dipukul. Nah, tadi kita lupa menuliskan karena kondisinya diam, maka V0-nya 0. Karena V0-nya 0, pasti P0-nya juga 0. Oke, jadi untuk yang B, kita gunakan bahwa impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi PT dikurangi P0. Ya, oke, tadi impulsnya sebesar 0,10, PT-nya berarti mau kita cari P0-nya karena kecepatan 0 pasti ya P0-nya 0. Nah, jadi kita dapatkan bahwa PT-nya sebesar 0,10 kg meter per second. Kemudian yang C. Nah, yang C yang ditanyakan apa? Kecepatan bola saat telah dipukul. Nah, berarti cari VT-nya. PT itu sama dengan M kalikan VT. PT-nya tadi 0,10, M-nya sebesar 0,2 VT. Nah, jadi ketemu VT-nya adalah 0,5 meter per second. Ya, jadi kita dapatkan besar impuls yang dilakukan pemukul tersebut adalah 0,10 Newton second. Kemudian besar momentum bola sesaat setelah dipukul adalah 0,10 kg meter per second. Dan besar kecepatan bola sesaat dipukul adalah 0,5 meter per second. Oke, kita lanjutkan soal ketiga. Sebuah gaya bekerja pada suatu benda memenuhi grafik seperti berikut. Nah, jika massa benda tersebut adalah 400 gram dan mula-mula benda diam, maka tentukan A. Besar impuls yang dialami benda, B. Besar kecepatan benda sesaat setelah dikenai gaya. Oke, jadi pada kasus di sini kan kita punya grafiknya. Nah, maka yang namanya impuls itu tinggal cari apa? Cari luasnya di sini. Nah, tulis dulu di sini massanya. Massanya sebesar 400 gram, berarti 0,4 kilogram. Nah, kita jawab yang A-nya dulu, bahwa impuls adalah luas segi
3-nya. Oke, setengah, alasnya berarti adalah 0,02, tingginya adalah 4. Jadi kita dapatkan impulsnya sebesar 0,04 Newton second. Kemudian yang B, besar kecepatan benda sesaat setelah dikenai gaya. Nah, kita gunakan rumus apa? I sama dengan delta P atau M dalam kurung V aksen min V0. Oke, nah karena di sini mula-mula diam nanti V0-nya 0 ya. Oke, jadi 0,04 masanya 0,4. Ini mau kita cari, ininya 0 karena mula-mula diam. Nah, berarti di sini 0,04 sama dengan 0,4 V aksen. Maka nanti ketemunya V aksen 0,04 dibagi 0,4, yaitu 0,1 meter per second. Jadi besar kecepatan benda sesaat setelah dikenai gaya sebesar 0,1 meter per second. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Oke. Di soal diketahui sebuah bola kasti bermassa 250 gram menumbuk tembok dengan kecepatan 5 meter per second seperti gambar. Jika bola memantul dengan besar kecepatan yang sama dan waktu sentuh antara bola dan dinding sebesar 0,01 detik, tentukan A besar impuls yang dialami benda, B besar gaya yang bekerja pada bola saat tumbukan. Nah, jadi di sini kita tulis dulu yang diketahui. Diketahuinya masanya sebesar 250 gram, berarti 0,25 kg. Kemudian V-nya mula-mulanya 5 meter per second. Nah, setelah menumbuk, ini kan arahnya kebalik. Nah, ini jadi V aksennya ini besarnya sama, tetapi arahnya berkebalikan. Jadi kita kasih tanda negatif. Nah, jadi V aksennya minus 5 meter per second. Kemudian selang waktunya sebesar 0,01 second. Oke, kita jawab untuk yang A. Yang A ditanyakan adalah besar impulsnya. Kita tahu bahwa konsep hubungan impuls dengan momentum, impuls adalah perubahan momentum. Jadi M dalam kurung V aksen min V. Masukkan, masanya tadi adalah 0,25, V aksennya adalah min 5, V-nya tadi 5. Jadi di sini 0,25 kalikan min 10. Kita dapatkan sebesar min 2,5 Newton second. Nah, selanjutnya besar gaya yang bekerja pada bola saat tumbukan. Nah, yang B. Nah, kita punya konsep impuls itu adalah F kalikan delta T. Nah, impulsnya tadi minus 2,5. F-nya mau kita cari, delta T-nya 0,01 second. Jadi F-nya sebesar minus 2,5 dibagi 0,01. Nah, kita dapatkan F-nya sebesar minus 250 Newton. Ya, oke, jadi kita dapatkan besar impulsnya sebesar minus 2,5 Newton second. Minus ini artinya dia berlawanan dengan arah mula-mula, pergerakan mula-mula. Kemudian yang B, besar gayanya sebesar minus 250 Newton. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Nah, sebuah bola kasti bermassa 250 gram dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 3,2 meter. Seperti pada gambar. Nah, jika bola memantul sehingga tinggi pantulan pertama mencapai 1,8 meter, tentukan A besar momentum bola sesaat sebelum menumbuk lantai, B besar momentum bola sesaat setelah menumbuk lantai, yang C besar impuls yang bekerja pada bola saat menumbuk lantai. Nah, jadi di sini kan nanti bolanya akan menumbuk lantai di sini. Nah, kita belum tahu V di sininya berapa, gitu ya. Oke, nah jadi ini adalah V mula-mula, VT mula-mula. Kemudian nanti dia akan memantul, ini namanya VT aksen, gitu ya. Oke, nah berarti pada kasus di sini, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui masanya sebesar 250 gram,
berarti sama dengan 0,25 kg. Nah, tinggi mula-mulanya sebesar 3,2 meter. Nah, kemudian tadi memantul, tingginya menjadi sebesar 1,8 meter. Nah, jadi pertama, kan tadi bendanya dijatuhkan tanpa kecepatan awal ya. Nah, maka kita cari VT-nya dulu di sini. Nah, tadi V0-nya 0. Oke, mencari dahulu, mencari VT sebelum menumbuk lantai. Dengan cara apa? Oke, kita gunakan rumus gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas kita bisa gunakan persamaan ini, bahwa VT ini adalah akar 2G hanya. Gitu ya. Oke, jadi sama dengan akar 2 kali 10, ketinggiannya tinggi mula-mulanya, berarti 3,2. Oke, jadi akar 64. Ketemu 8 meter per second. Nah, berhubung di sini arahnya ke bawah, maka VT-nya kita kasih tanda negatif, minus 8 meter per second. Ya. Tuh, selanjutnya kita bisa hitung momentum sesaat sebelum menumbuk. Jadi P-nya sama dengan M kali VT. Jadinya berapa? 0,25 kalikan min 8. Jadi ketemunya min 2 kilogram meter per second. Nah, selanjutnya kita cari yang B. Yang B itu adalah saat dia mencapai tinggi maksimumnya 1,8 meter. Nah, kita gunakan persamain lagi. Jadi, VT aksennya saat dia untuk naik, kecepatan untuk bisa naik ke atas, itu gunakan rumus akar 2G dengan HT-nya. Jadi, sama dengan akar 2 kali 10, HT-nya tadi mencapai 1,8. Nah, jadi ketemunya berapa? Akar 36. 6 meter per second. Nah, karena dia tadi ke atas, maka VT aksennya bernilai positif. Gitu ya. Oke, maka P aksennya sama dengan M kalikan VT aksen. Yaitu 0,25 kalikan 6. Nah, jadi ketemunya adalah 1,5 kg meter per second. Nah, itu yang B. Sekarang yang C. Besar impuls yang bekerja pada bola saat menumbuk lantai. Nah, jadi C ini berarti I-nya. I itu apa? Perubahan momentum. Jadi P aksen dikurangi P. Nah, jadi 1,5 kurangi minus 2. Jadi ketemunya adalah 3,5 Newton second. Jadi besar impulsnya yang diberikan oleh lantai adalah sebesar 3,5 Newton second. Nah, itu adalah pembahasan pada pertemuan kali ini. Silakan dipahami lagi. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.